Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatir Ange. Hari ini saya akan melakukan podcast ringan bareng salah satu pengurus organisasi Pelsis atau Pelayanan Siswa Kristen yang kebetulan ada di sekolah saya dulu di SMK Negeri 1 Gorontalo. Meskipun saya sendiri beragama Islam, tetapi saya sangat tertarik dan penasaran terhadap penerapan manajemen di dalam organisasi Pelsis ini. Karena menurut saya, setiap organisasi itu pasti memberikan pelajaran positif, terutama dalam hal kerjasama tim dan tanggung jawab. Di sini sudah berada salah satu narasumber dari anggota Pelsis itu sendiri, bisa diperkenalkan namanya dan bisa dijelaskan kepada teman-teman apa itu organisasi Pelsis sendiri dan apa tujuan dari dibentuknya organisasi ini. Hai semuanya, nama saya Marcel Indonesia dan saya salah satu pengurus dari organisasi dan saya sudah 3 tahun di dalam organisasi tersebut. Dan Pelsis itu sendiri atau Pelayanan Siswa Kristen adalah salah satu organisasi yang ada di SMK Negeri 1 Gorontalo. Dan adapun tujuannya adalah untuk membina para siswa Kristen dalam perjalanan imannya yang ada di lingkungan sekolah ataupun yang ada di sekitarnya. Jadi sebenarnya pelajaran yang ada di organisasi ini dapat diterapkan di mana-mana ya. Iya. Nah, jadi di dalam organisasi itu sudah pasti ada struktur organisasinya kan. Iya. Bisa dijelaskan dan dijabarkan apa saja struktur yang ada di dalam organisasi itu beserta tugas-tugas dari divisi-divisinya. Jadi dalam organisasi Pelsis pasti ada yang namanya struktur juga dan juga beberapa divisi lainnya. Yang pasti di situ ada ketua, ada wakil, sekretaris dan juga bendahara. Dan adapun tugas dari ketua adalah untuk mengkoordinir anggota dan juga wakilnya juga turut serta membantu. Dan sekretaris dia memiliki tugas untuk mengurus semua administrasi yang ada di divisi dan juga bendahara dia mengurus semua keuangan kita. Dan kami juga punya beberapa divisi lainnya seperti doa, musik, multimedia, humas, dan juga ibadah. Dan adapun tugas-tugas dari masing-masing divisi ini berbeda. Yang pertama doa, mereka yang bertugas untuk membuat doa dan menuntut kita dalam doa. Kemudian ada ibadah, mereka yang mengatur kegiatan kerohanian kita yang akan kita lakukan. Kemudian ada musik, mereka yang memainkan alat-alat musik di setiap kegiatan-kegiatan kita. Kemudian ada humas, mereka yang bertugas menjalin hubungan antara pihak luar ataupun pihak sekolah. Dan yang terakhir multimedia, mereka yang mengurus semua dokumentasi kita berupa video atau tidak foto. Dari yang kamu sebutkan tadi, sudah terlihat organisasi ini seperti profesional ya, tapi tetap ada sisi kebersamaan dan pelayanannya. Nah, tadi kalau tidak salah kamu sudah menyinggung tentang sekretaris yang tugasnya itu di bidang administrasi. Bisa dijelaskan administrasinya itu contohnya apa saja? Jadi tugas dari sekretaris yaitu mengurus administrasi biasanya dia mengurus semua lapor-laporan yang kita punya, seperti mengurus berkas, mengatur dokumen, dan juga menyusun semua lembar laporan-laporan yang kita punya dan mengurus administrasi seperti dan biaya dan juga lainnya. Seperti itu. Bisa dijelaskan lebih rinci administrasi seperti apa yang dimaksud? Jadi administrasi yang dilakukan oleh sekretaris diantaranya itu seperti membuat proposal, menyusun jadwal, dan juga mencatat semua laporan kita, dan juga dia yang mengatur daftar hadir. Ini selanjutnya kalau ngomongin soal kegiatan, pastinya Pelsis sering ngadain kegiatan itu seperti contohnya itu buka bersama kan. Nah, cara kalian ngatur dananya ini seperti apa? Jadi kalau untuk dana kita tuh punya 2 sumber. Yang pertama dari ibadah atau kegiatan rohani kita, yang dimana kita sering memberikan tambahan. Dan yang kedua di setiap bazar yang diadakan di sekolah. Itu kita sering menjual
berbagai macam makanan dan juga minuman. Dan kemudian hasil keuangannya itu kita berikan ke bendahara dan bendahara akan melaporkannya ke administrasi bulanan. Jadi di situ kita juga belajar untuk mengatur keuangan, jadi nggak asal-asalan. Nah, jadi dari sisi keuangannya juga sudah sangat tertata ya. Ini bisa jadi contoh buat organisasi lain dalam hal memanajemen keuangan dan pelaporan. Nah, kalau boleh jujur nih, pasti dalam organisasi kalian juga sering menghadapi yang namanya tantangan. Nah, kalau dari organisasi kalian sendiri, bagaimana cara menghadapi tantangan? Jadi kami juga pernah menghadapi tantangan. Salah satunya itu contoh yaitu setiap kita mau melakukan kegiatan rohani atau ibadah, pasti ada yang kayak nggak bisa hadir, entah itu sibuk atau memang lagi ada tugas penting atau memang lagi berhalangan. Tapi cara kami mengatasinya itu dengan cara berkomunikasi lewat grup yang kami punya. Sehingga kalau memang ada yang tidak bisa hadir, kita bisa beri tanggung jawab lain agar semua orang bisa ikut ambil peran. Ini keren banget ya, karena semua orang jadi ada rasa tanggung jawab. Hal ini penting banget dalam manajemen di setiap organisasi. Selanjutnya kalau dari visi misi Persis sendiri bisa dijelasin sedikit ya? Jadi visi misi kami adalah ya antara lain yang pertama, visi kami adalah untuk membentuk karakter siswa yang beriman dan berkarakter sehingga bisa menjadi teladan di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan. Dan adapun misi kami adalah untuk menumbuhkan semangat pelayanan siswa serta mempererat kebersamaan antar anggota dan juga antar umat beragama. Dan juga kami ingin mengembangkan potensi-potensi siswa lewat kegiatan-kegiatan yang positif. Wah, bagus banget ya, sudah terlihat arah dan tujuan dari organisasi ini. Oke, baik. Jadi luar biasa banget obrolan kita pada kali ini. Saya sendiri sangat senang karena bisa sharing langsung bareng salah satu anggota organisasi Persis ini. Ternyata dari organisasi Persis ini kita dapat belajar banyak hal terkait mulai dari manajemen, administrasi, sampai nilai-nilai kebersamaan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Marcel selaku narasumber yang sudah mau sharing pada hari ini, dan semoga buat Persis semoga selalu sukses buat kedepannya. Dan buat teman-teman yang nonton video ini, semoga hal ini bisa menjadi pelajaran buat kalian yang ikut organisasi manapun. Terima kasih. Saya Muhammad Al-Fatir undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.